Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Blonde BL Max. Udah lama kita nggak ngebahas produk dari Blonde. Nah, kali ini mereka ngeluarin produk barunya yaitu BL Max. Sempat rame yang BL03 itu beberapa tahun yang lalu. Nah, apakah BL Max ini akan serame itu? Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita bahas tentu saja spek dan fiturnya. Nah, untuk harganya, Blonde BL Max ini harganya di 499.000. Jadi lumayan lah. Jadi bukan tipikal yang entry level, mungkin kelas menengah lah. Kemudian menggunakan dual dynamic driver, yaitu 10 mm karbon diafragma dan 6 mm komposit diafragma. Impedansinya 32 ohm, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz, sensitivity-nya 115 dB, menggunakan konektor 0,78, 2 pin, jack-nya menggunakan 3,5 mm. Aksesoris yang didapatkan, IM-nya, unitnya BL Max-nya sepasang, kabelnya, dan mendapatkan 5 pasang silikon tips, user manual, dan pouch. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Music Lover, kita mulai dari paling bawah. Untuk jack-nya menggunakan jack straight yang lurus, gold plated, kemudian cover jack-nya itu dari bahan aluminium sepertinya. Ini lumayan solid. Kabelnya, gue pikir ini kabel copper tapi warnanya silver. Ya, termasuk juga solid banget. Untuk splitternya bahannya mirip dengan cover jack-nya, yaitu kayak aluminium dari logam. Naik ke atas, bentuknya over ear, menggunakan konektor 2 pin, ukuran 078, jadi yang standar internasional, beda sama yang KZ yang 075 ya. Untuk desain IM-nya, ini unik banget Music Lover. Ini kita akan bahas lebih detail ya. Bahannya ini dari logam, ya kayak stainless steel, keren banget. Ya, pilihan warnanya ada 3, ada light color, white steel, dan sky blue. Jadi ada 3 pilihan warna. Nah, gue dapatnya yang ini apa ya? Light color kali ya. Nah, bentuknya itu unik dan berbeda dengan IM-IM pada umumnya. Nah, itu memang tipikal Blonde ya. Kalau Music Lover tahu Blonde yang lama kayak BL03 juga itu bentuknya agak unik dan berbeda. Kayak biji melinjo gitu. Nah, kalau yang ini bentuknya kayak apa ya? Faceplate-nya itu kayak kancing jas mungkin ya. Jadi unik banget. Ya, faceplate-nya polos dari stainless steel, kemudian ada engrave-nya tulisannya WGZ Blonde R untuk yang kanan, WGZ Blonde L untuk yang kiri. Kemudian ada tulisan since 2014. Jadi perusahaannya sudah berdiri dari tahun 2014, itu yang mereka ingin tunjukkan. Nah, bagian faceplate-nya sederhana banget, polos aja seperti itu. Untuk bagian dalam dari faceplate-nya itu bentuknya agak lonjong dan agak ada tekstur kayak ciem-ciemnya gitu. Ya, agak mirip-mirip ciem gitu, tapi nggak sama kayak beberapa tipe KZ atau QKZ yang bentuknya lengkungnya banyak gitu. Ini enggak, ini relatif lebih sedikit lengkungan-lengkungannya. Ya, tapi overall gue suka sih, ini desainnya keren banget menurut gue. Untuk nozzle-nya, tipikal nozzle yang agak pendek, bornya gede, kemudian filter nozzle-nya itu dari kayak grill dan rapi banget. Nah, untuk tipsnya ini kayaknya sih tips standar aja yang umum dipakai untuk IM. Nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu lembut. Yang pasti ini desainnya keren, plus build quality-nya menurut gue ini solid banget. Jadi mungkin dari build quality sama desainnya gue berani ngasih poin 8. Sekarang kita bahas ke fittingnya. Nah, ini fittingnya. Gue pakai Blonde BL03 memang agak perlu effort untuk pakai. Nah, untuk BL Max ini ternyata sama Music Lover. Jadi perlu ada effort untuk mendapatkan ceiling yang pas. Ya, ceiling yang pas, isolation yang pas, itu kita perlu agak sedikit cari effort atau cari fit yang pas di kuping. Untuk dapat snugnya itu gue perlu
mungkin gerak-gerakin posisinya supaya dapat yang agak pas gitu. Tapi setelah kita dapat, memang snug dan isolation seal-nya oke, tapi memang butuh effort menurut gua. Secara umum cukup nyaman untuk fittingnya. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, Music Lover bisa lihat di frekuensi respon gambar frekuensinya. Nah, kita seperti biasa bandingkan dengan AudioSense DT200. Nah, kalau dilihat, bass-nya, mid-nya, treble-nya memang naik jauh dibanding DT200. Nah, tapi Music Lover bisa lihat, bass-nya memang naik, kemudian turun di sekitar frekuensi 500 atau 600, dan ada boost lagi di mid-high, di sekitar mungkin 2000, 2600 gitu. Treble-nya juga ada naiknya. Nah, efeknya, bass-nya itu kerasa gede, ya, kerasa gede, tebal, tapi menurut gue ini agak lambat bass-nya. Jadi bukan tipikal bass yang cepat. Untuk mid-nya memang ada turun di 500, tapi karena efek boost di 2000 itu, jadi mid-nya tetap kerasa present, jadi kerasa deket gitu sama kita. Untuk high-nya, menurut gua halus, tapi masih ada open dan airy-nya lah. Overall sih cukup aman sih untuk tuningnya. Nah, teknisnya. Nah, kita perlu bahas bahwa ini kisaran harganya 500 ribuan lah ya. Ya 500-600 ribu. Jadi pasti kita akan bahas dengan teknis dengan kualitas seperti itu. Untuk detail, clarity, dan resolusinya menurut gua cukup. Ya, cukup aja. Jadi bukan tipikal yang memang high resolution banget. Tapi masih oke lah menurut gua. Ya, clarity-nya gue masih bisa dengerin dengan cukup baik. Untuk soundstage-nya lumayan presisi, gue cukup suka. 3D imaging lumayan lega ya, lumayan wide, tapi untuk depth sama height-nya memang nggak terlalu jauh jaraknya. Untuk separasi instrumen, nah ini separasi instrumennya cukup bagus menurut gua ya, termasuk yang kepilah-pilah dengan baik. Noise floor-nya termasuk tipikal yang black background yang sangat kecil noise floor-nya. Menurut gua genre lagu yang akan cocok dengan ini lagu EDM masih masuk. Lagu-lagu pop zaman sekarang itu masih oke. Cuman kalau Music Lover pakai ini buat lagu-lagu rock atau metal mungkin sedikit agak kedodoran. Ya, tapi kalau lagu-lagu sekarang aman banget sih. Kesimpulannya Music Lover. Kalau Music Lover cari EM yang mungkin harganya cukup affordable, ya masih kisaran 500-an ribu, terus build quality-nya oke banget, tank banget, dan desainnya unik, plus suaranya masih cukup aman, gue pikir ini masih bisa dipertimbangkan. Tapi kan, anyway, itu pendapat gue sih. Bagusnya sih Music Lover selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!